وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita kembali di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi pertemuan kita ini. Ilmu yang kita pelajari ini mudah-mudahan dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat, serta mudah-mudahan Allah senantiasa berikan afiah, memberikan kesehatan kepada kita sekeluarga. Amin. Dan mudah-mudahan tak lupa ibadah kita, puasa kita, sholat malam kita, sholat tarawih kita, doa-doa kita, infak sedekah kita, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah. Amin. Baik, kita teruskan dengan pelajaran tafsir kita. Dan pada pagi ini kita sudah sampai pada surah Al-An'am ayat yang keempat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Illa kanu anha mu'ridin. Alhamdulillah, kita artikan wama, dan tidaklah ta'tihim, datang kepada mereka, min ayatin, dari ayat atau dari suatu ayat. Ayatin itu berarti ayatnya satu, ya. Min ayati, dari ayat-ayat. Nah, maksudnya ini salah satu ayat, ya. Rabbihim, Tuhan mereka. Illa, kecuali, kanu, mereka menjadi, anha, darinya. Maksudnya darinya itu dari ayat tadi itu loh, dari ayat mu'ridin, orang-orang yang berpaling. Sebetulnya arodo itu arti dasarnya itu tampak. Jadi di ayat ini dijelaskan oleh Allah, dan tidak ada satu ayat pun dari ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada mereka kecuali mereka selalu berpaling, ya, dari padanya. Nah, jadi semua ayat itu dipelengosi, didustakan,
oleh mereka. Mereka siapa di sini? Maksudnya adalah mereka orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik, karena pada ayat-ayat sebelumnya sudah dijelaskan tentang Allah, atau Allah memperkenalkan dirinya siapa dia. Maka Allah perkenalkan dirinya pada ayat 1, ayat 2, ayat 3. Kalau pada ayat 1 itu bahwa Allah itulah yang berhak dipuji, karena dialah yang memiliki langit dan bumi beserta segala isinya. Dia jugalah yang menjadikan malam dan siang. Tapi apa yang mereka lakukan? Ternyata mereka mempersekutukan Allah. Kalau pada ayat 2-nya Allah perkenalkan diri lagi bahwa dialah yang menciptakan manusia. Ya. Allah ciptakan manusia itu dari tanah, dan dia jugalah yang menentukan ajalnya. Tapi mereka ragu-ragu. Ya, summa antum tamtarun. Nah, kemudian pada ayat 3-nya yang kemarin Allah menyatakan bahwa dialah yang disembah oleh semua yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Dia juga yang mengetahui apa yang kalian rahasiakan, apa yang kalian tampakkan, dan apapun yang kalian kerjakan, yang kalian usahakan. Ya, usahanya karena Allah atau enggak, Allah semuanya tahu. Nah, jadi pada bagian sebelumnya, pada ayat 1, 2, 3, Allah memperkenalkan diri. Nah, siapa dirinya yang sebenarnya? Allah perkenalkan. Dan pada bagian ini Allah jelaskan, ternyata tidak ada satu ayat pun yang sampai kepada mereka, orang-orang musyrik tentunya, karena di sini masalah ketuhanan, yang mereka terima, yang datang kepada mereka, kecuali mereka selalu berpaling dari ayat itu. Ya, mereka orang-orang musyrik senantiasa berpaling, nggak mau dengan kebenaran. Ya, tidak mau dengan kebenaran. Tidak hanya tidak mau, tapi mereka juga berpaling. Ya, tidak hanya tidak mau, tapi mereka berpaling dari ayat itu, mendustakan ayat itu. Bahkan pada ayat selanjutnya nanti mereka tidak hanya berpaling, tapi mereka mencemooh ayat-ayat Allah, mencemooh ayat-ayat Allah, mencemooh Rasulullah, mengolok-olok. Agama dijadikan bahan candaan, agama dijadikan bahan cemoohan. Ya, itulah perilaku orang-orang kafir musyrik dijelaskan dalam ayat ini. Dan kalau sudah seperti ini, maka tentu saja susah sudah diberikan nasihat. Ya, susah diberikan nasihat. Karena apa? Karena hatinya sudah tertutup. Mau diberikan nasihat model apapun, karena hati sudah tertutup, tidak akan mempan lagi. Ya, tidak akan mempan lagi. Mereka sebetulnya tahu hal itu benar. Siapa yang bisa mendustakan bahwa manusia itu pada akhirnya toh akan mati? Begitu. Siapa yang bisa mendustakan? Nah, semuanya tahu kalau manusia itu akan mati. Tapi mereka selalu berpaling dari kematian. Mereka tidak mau dengan kematian. Gitu. Nah, semuanya tahu, semuanya mengerti. Tapi mereka senantiasa berpaling dari nasihat-nasihat tentang kematian atau tentang kehidupan setelah mati. Bahkan bahwa Allah ciptakan langit dan bumi, mereka sebetulnya tahu gitu, tapi mereka berpaling, ya. Berpaling dari kebenaran. Inilah tanggapan
orang-orang kafir musyrik terhadap ayat-ayat Allah. Ya, inilah tanggapan mereka terhadap kebenaran, yaitu mereka tahu bahwa itu benar, tapi mereka berpaling. Ya, mereka berpaling dan tidak mau dengan kebenaran. Tidak hanya tidak mau, tapi mereka berpaling dan mendustakan. Tidak hanya didustakan, tapi mereka juga mengolok-olok kebenaran. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah diolok-olok, Rasulullah dicemooh. Rasulullah itu katanya gila, Rasulullah itu katanya tukang sihir. Ya, kira-kira itu gambarannya. Ayat yang singkat ini cukup singkat tapi maknanya luar biasa tentang tanggapan orang-orang musyrik terhadap kebenaran. Nah, mudah-mudahan kita nggak seperti orang-orang ini. Jadi kalau kita diberi nasihat kebenaran, jangan sampai tidak mau. Ya, kalau kita diberi nasihat yang baik, jangan sampai tidak mau. Dengarkan saja. Nah, biar hati kita itu lunak. Ya, biar hati kita itu lunak. Jangan sampai tidak mau. Usahakan kita kalau diberikan nasihat, terima saja, didengarkan, dibuka lebar-lebar kuping kita, dibuka lebar-lebar pintu hati kita. Ya, meskipun kita itu banyak dosa, tapi kalau mau belajar membuka telinga, mau menutup mulut, dan mau membuka pintu hati, maka nasihat itu akan menjadi obat bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Itu. Ya, jangan sampai tidak mau. Agar tidak sama dengan sifat orang-orang musyrik ini. Tidak mau terhadap kebenaran. Tidak mau terhadap ayat-ayat Allah. Tidak hanya tidak mau, tapi mereka mendustakan dan berpaling. Ya. Itu. Jangan sampai meniru kayak gini. Kalau disampaikan kata-kata yang baik, kata-kata yang benar, apalagi berasal dari Al-Quran, dengarkan saja. Baik sesuai dengan hati kita, atau tidak sesuai dengan hati kita. Ya. Baik suka ataupun tak suka, dengarkan saja. Maka lambat laun nasihat itu akan menjadi obat. Ya, akan menjadi obat bagi hati kita. Inilah sedikit penjelasan dari surah Al-An'am ayat yang keempat. Sebelum kita lanjutkan, karena ayatnya pendek, kita baca ya. Yang pertama dari Pak Nanda. Ya, cukup ya saya kira. Alhamdulillah udah kita baca, udah kita artikan. Mudah-mudahan bagi yang membaca dan bagi yang mendengarkan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga bagian dari ayat Allah, harus kita dengarkan dan harus kita ikuti. Jangan sampai kita tidak mau, apalagi berpaling, ya, apalagi mendustakan, apalagi mencemooh ayat-ayat Allah, dibuat candaan, dibuat gurauan, dan dibuat bahan cemoohan. Ya, karena sangat berbahaya itu, bisa menutup hati kita sehingga bisa-bisa kita ini tidak mau lagi dengan nasihat yang baik. Baik, kita dengarkan tafsirnya. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Tidak ada satu ayat pun dari ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada mereka, kecuali atau melainkan mereka selalu berpaling darinya. Ayat ini menjelaskan bahwa, atau menjelaskan tentang sikap dan tanggapan orang-orang musyrik atau orang-orang kafir yang sama sekali tidak dapat menanggapi atau merenungkan bukti-bukti tentang kebenaran ayat-ayat Al-Quran. Tidak mau merenungkan ya, tentang kebenaran yang ada dalam Al-Quran. Pokoknya kalau sudah dari Al-Quran, mereka berpaling gitu. Bukannya didengarkan, mereka kayak abai. Apa ya istilahnya? Abai lah pokoknya, kalau ini berasal dari Al-Quran, udah melengos aja.
Ya jangan bawa-bawa Al-Quran lah. Nah, ada ya orang-orang yang berkata gitu. Tak boleh, kalau sudah disebut Al-Quran kita dengarkan. Dari siapa saja kita dengarkan baik-baik, meskipun kita udah tahu, sudah dengarkan saja. Ya, karena itu merupakan obat atau makanan bagi hati kita. Ya. Padahal Al-Quran telah menjelaskan bukti-bukti tentang keesaan Allah, bukti-bukti tentang hari berbangkit dan ilmunya yang maha luas. Dia ciptakan langit, bumi, malam dan siang. Dia ciptakan manusia dari tanah dan tetapkan ajalnya dan lain sebagainya. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 dari surah Al-An'am. Allah perkenalkan dirinya lewat 3 ayat itu. Mereka pun tidak pernah mau merenungkan dan tidak berusaha mencari petunjuk dan tanda-tanda yang mereka saksikan di bumi, tanda-tanda alam dan tanda-tanda pada diri mereka sendiri. Tidak mau merenungkan dirinya sendiri. Setiap hari bisa berjalan, bisa makan, bisa menghirup udara segar, terus kemudian jari-jarinya bisa menggenggam dan lain. Tidak mau merenungkan. Ya. Ini tanda-tanda yang mirip dengan itu. Kemudian padahal dari tanda-tanda itulah atau ayat-ayat kauniyah atau tanda-tanda alam ataupun ayat-ayat qauliyah yang berupa ayat-ayat Al-Quran yang bisa mengantarkan mereka kepada petunjuk tentang adanya Tuhan yang Maha Esa. Ya, jadi harus direnungi, baik ayatnya berbentuk qaul, berbentuk ucapan, atau dari ayat-ayat Al-Quran, ataupun yang berbentuk kauniyah, yaitu berbentuk tanda-tanda alam. Seperti matahari terbit dari timur, tenggelam dari sebelah barat, tenggelam di sebelah barat. Itu kalau kita mau merenung secara mendalam tuh, kita bisa sampai kepada atau lebih kenal lagi dengan Allah. Kenapa kok gak sebaliknya, terbitnya dari barat, tenggelamnya di timur gitu. Nah, kita renungkan baik-baik, nanti hati kita makin lama makin bagus dan makin dekat dengan Allah. Dan dari situlah yang akan menghantarkan kepada petunjuk tentang adanya Tuhan yang Maha Esa. Dialah yang Maha Kuasa dan selalu mengurusi dan mengatur alam semesta jagat raya. Andaikan mereka tidak berpaling dari ayat-ayat Allah karena keras kepala atau kesombongan, karena fanatik kepada pemimpin-pemimpin mereka, andai saja tidak begitu, tentu kebenaran akan tampak kepada mereka dan tidak akan menentang ajaran-ajaran dari Rasulullah. Ya. Jadi kalau sudah kesombongannya yang didahulukan, kefanatikannya sudah didahulukan, maka kebenaran tidak akan pernah tampak karena tertutupi. Ya, karena tertutupi oleh kesombongan dan tertutupi oleh kefanatikan. Jadi fanatik dan sombong itu merupakan tabir penutup terhadap kebenaran. Oleh karena itu harus dihilangkan. Kesombongannya harus disingkirkan, fanatiknya juga harus disingkirkan. Baru kebenaran yang hakikat itu akan tampak kepada kita. Allah berfirman, "Ma ya'tihim min dzikrim mir rabbihim muhdas illastama'u wa hum yal'abun." Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main. Ya. Ini penjelasan dalam tafsir Kemenak. Ya. Kemudian kita lihat tafsir yang lain dari tafsir Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini.
bahwasannya ayat ini Allah menjelaskan pada ayat ini tentang perilaku orang-orang musyrik, yaitu mereka yang selalu mendustakan Allah dan ingkar kepada Allah. Apabila datang kepada mereka suatu ayat atau berbentuk tanda-tanda mukjizat atau hujjah dari ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan keesaan Allah dan kebenaran akan Rasulullah, maka mereka dengan serta-merta berpaling darinya, tidak tertarik dengannya, dengan serta-merta. Nah, siapa yang membuat mereka melengos seperti itu? Tentu saja hatinya yang sudah ada tutupnya. Mereka tidak memandangnya dengan sebelah mata pun, tapi benar-benar berpaling. Dan mereka sama sekali tidak mempedulikannya. Ini penjelasan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Inilah sikap orang-orang musyrik, sikap orang-orang kafir terhadap ayat-ayat Allah. Kita lihat tafsir yang lain. Ayat ini menjelaskan bahwasannya Allah memberikan informasi tentang orang-orang musyrik, yaitu setiap kali diperlihatkan kepada mereka mukjizat dan argumentasi yang kuat yang membuktikan keesaan Allah dan kebenaran para Rasulullah, mereka berpaling. Setiap kali dihadirkan kepada orang-orang musyrik suatu ayat, pasti mereka membangkangnya dan disertai dengan penghinaan. Padahal ayat itu turun dari zat yang mengayomi mereka. Dialah yang memperhatikan mereka di saat lemah ataupun di saat kuat. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dahulu kamu yatim, kemudian Allah mengayomimu? Bukankah kita ini dulu tidak punya siapa-siapa, kemudian Allah kasih kita keluarga? Bukankah dahulu kita lemah, kemudian Allah menjadikan kita kuat seperti ini? Tidak ada orang datang itu langsung dalam keadaan kuat, pasti lemah. Semuanya lemah. Kemudian Allah jadikan kita seperti ini. Siapa yang menjadikan kita seperti ini? Allah. Nah, karena itu harus direnungkan. Dialah yang menjamin rizki mereka. Allah yang jamin rizki kita. Dialah yang memberikan mereka kenikmatan dengan segala sesuatu yang ada, baik di bumi ataupun di langit. Ini penjelasan tafsir Al-Munir. Kenapa harus diingkari? Kenapa harus berpaling? Gitu. Itulah tafsir dari surah Al-An'am ayat yang keempat. Singkat tafsirnya, ayatnya juga singkat. Kita langsung lanjutkan dengan ibrahnya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini? Yang pertama yaitu tentu saja tentang sikap orang-orang kafir musyrik terhadap dakwah para Rasulullah. Apa itu sikapnya atau perilakunya? Yaitu keberpalingan, pembangkangan, abai, tidak peduli, mencemooh, dan menghina. Inilah sikap orang-orang musyrik terhadap dakwah para nabi. Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 5, "Wa ma ya'tihim min dzikrin minar rahmani muhdas illa kanu anhu mu'ridin." Dan setiap kali disampaikan kepada mereka suatu peringatan baru dari ayat Al-Quran yang diturunkan dari Tuhan yang Maha Pengasih, mereka selalu berpaling darinya. Di surah At-Taubah ayat 65-66 Allah berfirman juga, "Qul
abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan, apakah kepada Allah, kepada ayat-ayatnya, kepada rasul-rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usahlah kalian minta maaf karena kalian telah kafir setelah beriman. Ya, hati-hati perbuatan mencemooh ayat-ayat Al-Quran, kemudian mencemooh Rasulullah. Ayat Al-Quran dibuat gurauan. Tidak usahlah kalian minta maaf. Kata Allah, qad kafartum ba'da imanikum, karena sesungguhnya kalian telah kafir setelah beriman. Pelajarannya apa? Jika datang peringatan yang baik, jika dibacakan Al-Quran, maka kita harus perhatikan, dengarkan, taati, patuhi, dan jangan berpaling, jangan bercanda, jangan abai, apalagi membangkang, menghina, dan mencemooh. Hati-hati apabila dibacakan Al-Quran, karena diancam oleh Allah, qad kafartum ba'da imanikum, kafir setelah beriman. Allah juga berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 204, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran kepada kalian, maka dengarkanlah dan diamlah kalian semua supaya kalian mendapatkan rahmat. Nah, itu pelajarannya ya. Kemudian pelajaran yang lain adalah tentang penyebab keberpalingan atau pembangkangan. Sesungguhnya Allah dalam rangkaian ayat-ayat yang sebelumnya sampai kepada ayat ini, Allah secara tersirat menjelaskan tentang asal muasal pembangkangan manusia. Kenapa manusia ini bisa berpaling dan membangkang? Maka tentu saja asal yang pertama adalah berasal dari tabiat hati. Ya, ini yang pertama, berasal dari tabiat hati yang senantiasa bergejolak. Ya, hati itu sifatnya memang begitu, bergejolak. Makanya dinamakan dengan kolbu, yang senantiasa berbolak-balik. Pagi beriman, bisa saja sore kafir. Begitu. Malam kafir, bisa jadi atau malam beriman, paginya kafir. Ya. Malam suka, siang bisa jadi benci. Bolak-balik hati itu. Oleh karena itu kita disunnahkan selalu berdoa pada Allah supaya hati kita itu istiqomah. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku ini atas agamamu. Ya, tetapkan hatiku ini kepada jalan yang lurus, kepada agamamu. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Itu yang pertama. Jadi sebab pertama adalah berasal dari hati yang senantiasa berbolak-balik atau bergejolak. Kenapa hati itu bergejolak setiap saat? Karena di dalamnya berisi dua hal atau berisi dua ilham. Apa namanya? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam hati itu ada ilham yang namanya fujur dan ada ilham yang namanya takwa. Dan dua ilham itu senantiasa berlawanan, yaitu sifat membangkang dan sifat takwa. Berperang terus di dalam hati itu. Oleh karena itu hatinya selalu bergejolak. Ya. Inilah hati ya.
atau berasal dari hati yang bergejolak ini timbullah keraguan. Nah, di ayat sebelumnya dijelaskan kan, summa antum tamtarun, ya kan? Kemudian kalian ragu-ragu. Keraguannya bagaimana? Kalau dari kisah-kisah terdahulu, bisa ndak ya Allah menurunkan makanan langsung dari langit? Itu mulai itu ragu-ragu tuh. Ya, betul atau ndak ya Allah bisa hidupkan orang yang sudah mati? Timbul keraguan-raguannya. Nah, pada tahap ini ragu-ragu ini adalah pintu masuknya setan. Oleh karena itu Rasulullah berpesan, tinggalkan yang ragu-ragu itu menuju sesuatu yang yakin. Enggak boleh ragu-ragu. Ya, enggak boleh ragu-ragu, harus mantap. Tinggalkan yang ragu-ragu itu menuju sesuatu yang yakin. Nah, ketika ragu-ragu itu sudah mulai menguasai dirinya, pada tahap ragu-ragu itu mulai susah untuk menerima nasihat. Nah, kalau pada ayat sebelumnya bagaimana, atau ayat yang terdahulu pada surah Al-Maidah kemarin, ketika mereka meminta kepada Nabi Isa menurunkan hidangan dari langit, Allah bisa enggak kalau diminta begitu? Nah, maka Nabi Isa memberikan nasihat, fattaqullah in kuntum mu'minin. Enggak usah minta gitu-gitulah kalau kalian itu memang beriman. Ya, bertakwa saja pada Allah. Takutlah kepada Allah jika kalian beriman. Gak usah minta yang aneh-aneh. Ya, sudah dinasehati. Tapi namanya sudah dikuasai keraguan, ya terus saja mencari alasan-alasan begitu. Nah, oleh karena itu apa tadi? Harus dilawan keraguan itu. Karena keraguan itu adalah tempat masuknya setan. Kalau ragu-ragu itu sudah tidak bisa dikendalikan, tahap berikutnya manusia itu akan terjatuh kepada prasangka, ya, akan terjatuh kepada prasangka atau dzon. Dan ini sudah masuk ke dalam sesuatu yang agak dilarang begitu. Ya, sesuatu bahkan ya dilarang. Allah berfirman bagaimana? Ijtanibu katsiran minadh-dzon. Jauhilah oleh kalian prasangka. Jauhilah oleh kalian kebanyakan prasangka. Berprasangka ini, berprasangka itu. Harus dijauhi karena itu berbahaya. Disuruh menjauhi oleh Allah. Ijtanibu katsiran minadh-dzon. Ya, dzon itu namanya prasangka. Prasangka itu sebenarnya ada dua. Ya, ada prasangka baik, ada prasangka buruk. Begitu. Ya, kalau prasangka baik itu namanya husnudzon. Nah, kalau prasangka buruk namanya suudzon. Kalau ini tidak diperangi, maka dia akan jatuh kepada keharaman. Biasanya begitu. Manusia itu ya biasanya jatuh kepada keharaman, yaitu buruk sangka. Kalau dalam kasus Al-Maidah bagaimana? Dari sebagian umat Nabi Isa itu ketika hidangan itu betul-betul turun ini kepada mereka, disuruh makan enggak mau, padahal minta sendiri. Akhirnya kecewalah Nabi Isa. Ya. Apa yang dia katakan ketika berburuk sangka? Udah, kamu aja yang makan duluan. Ya, kamu aja yang makan duluan. Nanti kami menyusul. Ragu-ragu lagi, jadi takut gitu loh. Takut makanan itu mungkin berbahaya bagi mereka, takut mengandung racun atau bagaimana lah, nggak tahu ya. Pokoknya nggak mau makan dulu. Tahap berikutnya biasanya akan timbul keingkaran, ya, atau kufur. Ya, seperti ayat ini, yaitu berpaling akhirnya. Tidak mau makan dulu kalau dalam kasus Al-Maidah. Kemudian berikutnya lagi, kalau jatuh nggak diperang-perangi, udah berat ini peperangannya karena dia sudah masuk ke dalam keingkaran, maka dia akan menuduh dan memfitnah, mengolok-ngolok dan mencemooh. Nah, begitu. Kalau dalam kasus Al-Maidah bagaimana? Nabi Isa, atau dalam kasus-kasus kenabian, para nabinya dicemooh, diolok-olok, dituduh. Nah, katanya Nabi Isa itu tukang sihir,
Rasulullah Nabi Muhammad itu gila, ya, dan lain sebagainya, ya, masuk ke dalam tuduhan dan fitnah atau mencemooh. Jadi kalau sudah masuk ke dalam keingkaran itu sudah susah sekali dikasih nasihat, itu sudah tidak mempan lagi. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kufur itu, orang-orang kafir itu, mau diberi nasihat, tidak diberi nasihat, sama saja, ya, sama saja tidak akan beriman, ya, tetap saja. Karena apa? Ya karena hatinya sudah tertutup. Khatamallahu ala qulubihim, Allah telah tutup hati mereka, ya. Telinga mereka seperti tersumbat, ya, tersumbat oleh dosa-dosa, mendengar tapi tidak bisa menjalankan yang baik, ya. Nasihat sudah nggak mempan lagi. Udah dijelaskan dengan argumentasi yang tak terbantahkan, ya tetap saja nggak mau, ya. Dan pada akhirnya mereka akan jatuh kepada penyesalan. Kalau dalam kasus Al-Maidah bagaimana? Mereka menyesal karena gak makan dulu. Ketika melihat orang-orang yang makan dulu, yang sakit bisa jadi sembuh, ya, yang cacat bisa jadi normal kembali, ya, mereka akhirnya menyesal karena gak makan duluan. Oh, mestinya kami makan dulu. Loh, gimana sih? Atau kalau di ayat Al-Quran itu, ketika mereka mati, menyesallah kemudian. Menyesal karena gak beribadah kepada Allah. Akhirnya mereka minta dihidupkan lagi. Kalau kami dikembalikan ke dunia, kami akan beribadah, kami akan berinfak, kami akan bersedekah, dan lain-lainnya, ya. Itulah orang-orang kafir. Sudah dijelaskan dengan argumentasi yang tak terbantahkan tentang ketuhanan Allah. Allah lah yang ciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di dalamnya. Dialah Allah yang menjadikan malam dan siang. Dialah Allah yang ciptakan manusia dari tanah atau dari saripati tanah. Dia pula yang tetapkan ajalnya. Ilmunya melingkupi yang terang dan yang tersembunyi atau dirahasiakan. Mereka apa? Summa antum tamtarun, kalian tetap saja ragu. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun, mereka tetap saja menyamakan Allah dengan yang lain atau mempersekutukan Allah dengan yang lain. Banyak yang dijadikan sandingan atau tandingan bagi Allah, mempertuhankan sesuatu selain Allah. Nah, kenapa ketika berprasangka kebanyakan orang jatuh kepada prasangka yang jelek, padahal prasangka itu ada dua, yaitu prasangka buruk dan prasangka yang baik? Maka jawabannya ada dalam Al-Quran, surah Yusuf ayat 53, innan nafsa la'ammaratum bisu. Ya, kenapa kok selalu terjatuh begitu kalau nggak dilawan secara kuat-kuat? Ya karena ini, innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa manusia itu selalu mengajak atau cenderung atau lebih kuat kepada keburukan, kepada kejelekan dan kepada kejahatan. Itu. Nah, makanya kalau nggak dilawan benar-benar, maka dia akan terjatuh kepada yang buruk. Ketika berprasangka, disuruh menjauhi sama Allah. Kalau itu tidak diperangi, biasanya jatuh kepada prasangka buruk, dosa besar. Harus dilawan. Begitu. Harus dilawan. Itulah yang dinamakan dengan sunnatullah. Ya, aturan tetap Allah. Ya selalu begitu. Kalau nggak diperangi ya begitu terjatuhnya. Ya saya kira itu ya. Tafsir dari surah Al-An'am ayat yang keempat beserta ibrahnya. Sebelum diakhiri, ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau gak ada yang mau ditanyakan, mudah-mudahan menjadi pelajaran yang baik. Mudah-mudahan kita ini tidak berpaling kalau
diberikan nasihat, tidak berpaling terhadap ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena itu kalau mendengarkan nasihat yang baik, kata-kata yang baik, diam, dengarkan, supaya itu menjadi obat bagi diri kita, menjadi obat bagi hati kita, yang mana manusia itu memang tidak akan terlepas dari kesalahan. Ya, setiap manusia itu pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang mau memperbaiki kesalahannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.